masuk kepada kantor bea cukai. Mohon perhatiannya untuk para polisi ketika kalian memihak kantor bea cukai tidak memihak kepada rakyat. Ramai-ramai pejabat dan istri pejabat pamer harta berlanjut isu transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan direaksi dengan aksi demonstrasi mahasiswa. Senin siang 20 Maret 2023, puluhan aktivis HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Probolinggo melancarkan aksi demo di kantor Bea Cukai dan kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo. Di dua instansi tersebut, para pendemo menyuarakan tuntutan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani lengser dari jabatannya. Puluhan aktivis HMI Probolinggo Senin siang itu lebih dulu demo di kantor Bea Cukai. Sejumlah 30 aktivis HMI menunggu di depan gerbang masuk Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan. Pihak Bea Cukai tidak mempersilahkan masuk jika jumlah demonstran lebih dari 5 orang. Alhasil sempat terjadi kericuhan. Mahasiswa berusaha menerobos barisan polisi namun tidak berhasil. Aktivis HMI akhirnya memilih untuk duduk bersila di depan gerbang. Ada pula jajaran kepolisian dan Bea Cukai Probolinggo. Mereka membahas persoalan yang mereka sebut mencederai hati masyarakat. Mahasiswa HMI membacakan satu demi satu tuntutan yang dikemas sebagai fakta integritas. Fakta tersebut diharuskan diteken mahasiswa HMI dan Kepala Bea Cukai Probolinggo Andi Hermawan. Ketua Umum HMI Probolinggo Saiful Dedi kemudian membacakan dan menjelaskan urgensi 11 poin tuntutan tersebut. Menurut mahasiswa Fakultas Sastra UPM Probolinggo itu, kasus transaksi mencurigakan di Kemenq sungguh merugikan bangsa. Duit 300 triliun itu disebut sebagai transaksi yang terdapat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Sebab itu HMI mendatangi kantor Bea Cukai Probolinggo. Berikutnya, Dedi juga membeberkan harta kekayaan Kepala Bea Cukai Probolinggo Andi Hermawan yang mencapai 4,6 miliar rupiah lebih. Kepala Kantor Bea Cukai Probolinggo Andi Hermawan diam saja mendengar paparan Dedi. Lalu Andi menyatakan tidak bersedia menandatangani fakta integritas yang disodorkan oleh HMI karena di luar kewenangannya. Namun Andi menyatakan mengapresiasi aksi demo tersebut. Sedangkan saat diwawancarai media, Andi Hermawan juga tidak bersedia memberikan komentar apapun. Ia bersama stafnya memilih meninggalkan demo setelah aktivis HMI membubarkan diri. Sementara Ketum HMI Probolinggo Saiful Dedi mengatakan pihaknya sudah melakukan aksi damai dan sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai. Kalau berbicara tuntutan ada 11 tuntutan, ya. Tapi ada 7 kita ada 14, tapi 7 itu kita bagi 2. Ya. Jadi kantor Bea Cukai dengan kantor pajak. Jadi setelah ini kita akan langsung menuju kantor pajak. Oke. Satunya apa tuntutan? Salah satunya ya kita harus mengaudit forensik segala pegawai kantor pajak Probolinggo maupun kantor Bea Cukai Probolinggo. Yang kita ketahui bahwa harta kekayaan ini kan perlu diaudit forensik. Itu secara realitas yang terpapar di KPK, tapi secara non realitas itu yang perlu diaudit. Ya itulah salah satunya dan banyak masih. Kenapa HMI turun ke gini? Kenapa? Alasannya? Loh, fungsi dari mahasiswa khususnya organisasi ekstra ini kan sebagai agen of control, agen of system, agen perubahan, agen of change. Tentunya kita ingin merubah bagaimana sekiranya kantor Bea Cukai ini lebih baik. Apalagi isu nasionalnya ada beberapa penyelewengan harga, penyelewengan transaksi. Salah satunya 300T. Kita coba 1T itu ada 1000M. Kan begitu. 1000M ada 1T. Kalau 100T, bayangkan sudah. Ini kan merugikan negara, maka perlunya aksi HMI ini turun. Oke. Tuntutannya akan diserahkan atau seperti apa nanti? Tentunya tuntutan ini ketika kantor Kepala Bea Cukai ini datang ke sini, maka ini akan kita sampaikan dengan tanda tangan dan bermaterai. Tapi ini kayaknya kita tidak diterima. Kita tidak diterima oleh Kepala Kantor Bea Cukai untuk masuk ke dalam. Sebelumnya tapi sudah koordinasi mau masuk? Sudah, kita koordinasi dan ya audiens 5 orang atau 4 orang ya. Ini cuma sedikit, Mas.
Usai demo di kantor Bea Cukai Probolinggo, aktivis HMI Probolinggo geser melanjutkan demo ke kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Probolinggo di Jalan Masrib. Aksi demonstrasi itu berlangsung sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sama dengan saat berdemo di kantor Bea Cukai, para aktivis HMI berorasi meminta agar KPP Pratama Probolinggo mendukung lengsernya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berikutnya tuntutan yang dilontarkan kepada Bea Cukai juga mereka sampaikan kepada KPP Pratama. Berbeda dengan aksi demonstrasi di Bea Cukai Probolinggo, di KPP Pratama Probolinggo para demonstran disambut ramah. Mereka duduk di selatan kantor pelayanan mendiskusikan isu yang diangkat oleh HMI Probolinggo. Selanjutnya, Ketua Umum HMI Probolinggo Saiful Dedi membacakan 7 poin fakta integritas. Mulanya, Kepala KPP Pratama Probolinggo Sunarko sepakat dan menerima 7 poin tersebut. Namun setelah dapat arahan dari kantor wilayah Provinsi Jawa Timur, Sunarko urung sepakat. Dari 7 poin itu ada 2 poin yang tidak disetujui oleh Kepala KPP Pratama Sunarko. Pertama, soal KPP Pratama yang mendukung untuk mencopot Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Menurut Sunarko, ia tidak memiliki wewenang atas hal tersebut. Berikutnya, Sunarko juga tidak menyetujui poin 6 karena tidak memiliki kewenangan. Setelah 2 poin itu dicoret, barulah dia tanda tangan. Sembari menandatangani fakta integritas, Sunarko menyatakan sudah melaporkan kekayaan tahun 2022 pada 28 Februari 2023. Sehingga yang disampaikan HMI Probolinggo dibantah oleh Sunarko sambil menunjukkan dokumen LHKPN di email. Sunarko memang menunjukkan sebuah dokumen yang terdapat label KPK, namun dokumen itu tidak terlihat dengan jelas. Yang pasti menurut Sunarko itu adalah dokumen laporan kekayaannya di tahun 2022. Setelah jurnalis Sada Today TV menelusuri LHKPN dan mencari laporan kekayaan milik Sunarko tahun 2022, didapati keterangan tidak ada dokumen yang cocok. Selanjutnya, penelusuran harta kekayaan milik Sunarko ditarik mundur ke tahun 2021. Laporan itu tertulis dengan total kekayaan 2,1 miliar. Batas akhir pengumpulan kekayaan para pejabat pada tanggal 31 Maret 2023. Sunarko menjelaskan, tidak hanya dirinya, namun juga seluruh staf KPP di seluruh Indonesia sudah melapor. Saat diwawancara, Sunarko kembali menegaskan dirinya sudah melaporkan harta kekayaannya. Ia juga mengatakan apresiasi terhadap aksi demonstrasi dari HMI Probolinggo. Pertama, terima kasih, ini aspirasi masyarakat, aspirasi HMI yang telah disampaikan ke kami. Memang beberapa yang disampaikan sebagian besar di luar kewenangan kami. Tapi yang dalam kewenangan kami, insya Allah kami selesaikan, kami tanggapi dengan baik. Berarti tuntutan yang tidak menyetorkan LHKPN itu tidak benar ya Pak ya? LHKPN saya sudah, jadi tidak hanya saya, tapi seluruh anggota di KPP Probolinggo sudah selesai di 28 Februari. Oke. Jadi jauh sebelum batas akhirnya di 31 Maret. Alasan tidak menyetujui beberapa poin itu apa Bapak dari? Satu, di luar kewenangan. Oke. Yang kedua, bukan kewenangan saya. Yang ketiga, di luar kewenangan saya. Sementara Ketua Umum HMI Probolinggo Saiful Dedi menyatakan harapan agar kedua kantor yang berhubungan dengan Kemenku itu bisa menerima audit forensik KPK yang akan mereka kawal. Setelah demo ini, HMI Probolinggo akan tetap mengawal isu transaksi keuangan yang janggal di Kementerian Keuangan ini. Di kantor pajak, di kantor Bea Cukai kita sudah melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan. Tetapi ya begitu, tuntutan kita ini murni untuk bangsa Indonesia. Ada salah satu tuntutan yang memang isu nasional dan isu lokal, tapi kepala kantor Bea Cukai tidak mau untuk bertanda tangan. Dalam artian kita sudah jelas, mereka tidak mendukung, mereka tidak mau bertanggung jawab dan bertanda tangan. Sama kasusnya, kita sudah panjang lebar berdiskusi dengan kepala kantor pajak, apalagi sampai ada yang dicoret begitu. Pada akhirnya awal dia setuju dengan adanya tanda tangan atas kesepakatan tuntutan HMI cabang Probolinggo. Tapi pada akhirnya ini ada arahan dari Kanwil Jatim untuk tidak bertanda tangan, malah takut. Per hari ini kepala kantor pajak terindikasi, hanya kan begitu. Ketika tidak mau untuk bertanda tangan, di dalam tuntutan itu kan sudah jelas akan kita audit forensik.
harta kekayaan. Salah satunya itu ya. Jadi akan kita datangkan KPK ke kantor pajak Probolinggo maupun ke kantor Bea Cukai. Kita akan datangkan, kita sama-sama komando. Kalau bersih ngapain takut? Kan gitu. Tapi kalau tidak bersih karena tidak ada tanda tangan, maka publik atau masyarakat silahkan berasumsi ini terindikasi bermain dengan oknum. Kan begitu. Laporan LHKPN baik Bea Cukai maupun pajak mungkin berapa Mas? Kepala dari Apa teman? harta kekayaan? Iya, ada. Kalau harta kekayaan kepala kantor Bea Cukai itu 4M lebih. Ya, kepala kantor Bea Cukai itu masih di Prodik 2021. Jadi di tahun 2022 masih belum selesai. Nah, terus untuk kepala pajak Probolinggo itu 2M lebih. Dalam artian Prodik 2021. Jadi Prodik 2022 itu masih belum selesai juga. Nah, dalam artian kita harus contoh dalam kepala kantor pajak, apalagi kepala kantor pajak ya harus awal menyetor. Itu. Alasannya tadi apa belum keluar? Ya, karena akhir dari penyetoran itu 31 Maret. Iya memang 31 Maret, tapi memberikan contoh yang baik itu lebih baik. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.